Tapi harus semangat tuh. Ya, tetap semangat. Karena kalau kita melihat yang S2 itu kan memang ada level KKNI tertentu dalam menyusun CPL tuh yang kalimatnya pun udah terstandar gitu ya. Misalnya Ya, mampu betul. mengelola dan merencanakan bla 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 dengan metode titik-titik gitu ya. Mhm. Menghasilkan titik-titik guna menjamin titik-titik. Iya, betul. Sangat tergantung profil lulusan akan dicapai. Betul. Nah, di sini juga berarti sama ya. Ketika beliau mendampingin itu harus ada think tank dari tim yang memang memahami substansi terkait prodi yang akan Dibuat. dibuka. Ya. Ya. Tapi minimal clue-nya tadi udah ada ya beberapa. Pasti ada visit ketika untuk usulan izin prodi Doktor. doktor terapan. Ya. Dan Izin Bu Dokter, tadi Bu, izin Bu, Bu, itu antara ya. Bu Moderator, Bu Kati, Silahkan, silahkan. izin Prof, Prof dua-duanya, Prof Baik, Sari Oh, sama baik, Pak Prof. Sugiono, Sugiono, silakan. ya. silahkan. Ini kepala Direktur Profesi Kepamung Mo- Prajaraan, Prof. Mohon maaf nih Silakan, sambil Pak sambil Biono. nyetir saya parkir dulu tadi saya coba. Silakan Prof. Sugiono. Monggo. Saya belum Prof ya Pak, provokator ini kan Pak. Oh ya, insya Allah bentar lagi. PhD. Ini Prof, mohon maaf. Yang ingin kita ingin klarifikasi dengan Ibu Kati atau teman-teman di PDN, pertama kita itu mau diskusi program dokter yang ada sekarang ini, karena program dokter, ataukah rencana kita membuka program dokter sebagai kelanjutan di masing-masing fakultas. Itu harus clear dulu. Nah, yang saya ingin klarifikasi, mohon nasihat, saya setuju tadi yang saran dari Prof. Tadi, kita harus internal harus clear dulu. Yang sekarang itu sebenarnya sudah terapan atau belum? Yang sudah meluluskan banyak dokter itu, termasuk magisternya itu dan apa dan S2-nya. Itu sebenarnya sudah terapan atau belum? Belum, Belum, Itu Pak Pak. satu. Bi. Yang Diurung toh, kedua, Pak. kalau sudah ya berarti tinggal sekarang fokus ke yang fakultas kan. Yang rencana ini saya pernah diskusi dengan Pak Rektor, Pak Halilur. Rencana masing-masing fakultas tadi sebagai kelanjutan dari vokasi akan buka masing-masing program doktor linear dari masing-masing fakultasnya. Nah, itu yang seperti apa saya kira sebenarnya kita fokus ke sana saja. Jadi kalau yang tadi disarankan oleh Prof mungkin terkait dengan apa? Apakah dengan PP 57 tadi itu terkait dengan apa? Politeknik mungkin. Kadang-kadang kita itu memang apa? Saya selalu bilang antara bicara kompetensi, bicara otorisasi. Nah, sudah ada institusi yang punya otorisasi, ya, tapi kadang-kadang kita itu gugu sakaro PDW ya. Kalau orang Jawa bilang itu suka-suka merasa paling pinter, malah saya paling benar, merasa punya pengalaman banyak, kadang-kadang karena sudah terbiasa, padahal itu sudah mau diatur. Nah, jadi kadang-kadang memang kadang-kadang ngatur pun tidak melihat lapangannya, sehingga tidak apa menampung inspirasi-inspirasi dari KL masing-masing, tidak tertampung semuanya. Yang akhirnya tadi seperti saran Prof tadi, ya biar tingkat menteri dulu lah, negosiasi ngomong dulu supaya clear nanti kita pelaksana-pelaksana itu supaya jelas pelangkahnya. Nah, tapi kalau kita bicara kaitannya dengan program doktor yang akan linear dari masing-masing fakultas yang dibuka tadi, yang juga vokasi terapan, nah itu yang pernah kami diskusi dengan Pak Rektor, waktu dulu belum Pak Rektor, Pak Dekan waktu itu nanti overlapping dengan enggak yang program dokter yang sekarang nanti, karena itu program studinya apa? Ilmu pemerintahan secara umum atau apa? Kemudian yang masing-masing fakultas ada 10 prodi, kalau yang mau dibuka program dokter semuanya, itu juga prodinya masing-masing. Nah itu kalau yang program dokter sekarang itu terapannya terapan umum ilmu pemerintahan, tapi kalau yang di fakultas itu sesuai prodi, terapannya berarti fokus ke masing-masing prodi. Nah itu yang saya ingin apa? Kita harus sepakat dulu di antara kita internal bagaimana.
untuk memadukan antara program dokter yang ada itu, nanti konsepnya seperti apa, ilmu pemerintahan secara umum, ataukah ada spesifik prodinya. Kemudian di 3 fakultas juga kalau mau buka masing-masing, yang sekarang di inisiasi mungkin di politik pemerintahan, ilmu politik barangkali. Itu Bu Kati saya kira, dan mohon saran Prof. Itu yang Ya. perlu kita sepakati dulu mungkin. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Subiono. Amin. Oh ya, baik, doa Pak Subiono ya. Pertama gini, yang diselenggarakan oleh IPDN sekarang itu oleh Dikti dari awal pendiriannya memang dia jalurnya akademik, Pak Subiono, akademik, bukan terapan. Oleh karena itu hasil evaluasinya adalah ini hasil evaluasinya nggih, mohon maaf nih, hasil evaluasinya adalah diminta untuk ditutup begitu dan diajukan menjadi dokter terapan. Cuma masalahnya dokter terapan sekarang belum dibuka untuk yang PTKL karena moratorium, sehingga dokter ilmu pemerintahan pun sekarang masih sah berdiri gitu Pak. Ini kan masalah jalan tengah ya Pak Subiono ya. Ya, Kan, betul. walaupun PP-nya itu jelas tegas, tapi sebenarnya prakteknya kan ada kebijakan gitu. Nah, Ya. oke, itu yang pertama. Yang kedua, berarti kan Februari ada peluang nih, ada peluang untuk PTKL dokternya dibuka Februari. Nah, ya dipersilakan kalau misalnya memang di PDN akan membuka misalnya tadi per fakultas ya, dokter per fakultas di bidang masing-masing yang spesifik gitu ya untuk kepentingan pembangunan. Saya kira itu sangat bagus ya, karena kan sangat memungkinkan. Kalau terapan itu kan memang bukan bidang akademik, jadi sesuai dengan kebutuhan pembangunan itu bisa dilakukan gitu, Pak Subiono, nggak ada masalah. Iya. Ya, terus kemudian, nah, jadi sekarang ini adalah masa yang baik, secara internal dirumuskan peta jalan, karena semua dasarnya dari peta jalan. Peta jalan itu yang akan dinilai. Nah, kalau peta jalan di internal sudah disepakati, begitu, kan tadi saya juga diskusi ya, kalau memang mau dilihat peta jalannya, mau didiskusikan, silahkan ya. Prof. Sari dan saya bisa mengkritisi kalau memang ada. Nah, habis itu Yang penting beres di internal, baru diajukan ke Dikti Saintek gitu. Nah, sekarang ada khusus yang menangani PTKL ya, Pak Anang itu bisa lewat Pak Anang, lewat direkturnya Pak Muhammad Najib untuk mendapatkan keputusan. Gitu, Pak Subiono. Ya, terima kasih Prof. Jadi semakin jelas, jadi sambil menunggu moratorium dibuka mungkin terkait dengan program dokter terapan dan juga aplikasinya apa tadi? Yang mungkin saya tadi ya. Ya. Jadi Kita mungkin siapkan. Dan informasi dari Prof tadi, hasil evaluasi untuk program dokter di IPDN yang sekarang ini kan dulu akademik bukanya mungkin. Seperti Prof sampaikan. Sekarang sudah terapan mungkin. Tapi apakah itu sudah, tapi hasil evaluasi juga belum finish ya Prof gitu ya. Yang karena program dokter yang sekarang ada ini. Samping juga yang evaluasinya sudah ada resmi. Gimana? Evaluasi sudah. Hasil evaluasi sudah ada Pak Direktur. Sudah adanya tadi Prof. Ini tadi? Ya, bahwa dokter akademik disesuaikan ke dokter terapan. Nah, yang saya ingin klarifikasi Pak Frans dan juga teman-teman, nanti kita itu kalau terapan itu terapan ilmu pemerintahan secara umum ya berarti ya, yang sekarang ini. Apakah begitu? Ya, kemudian kalau keilmuannya itu dipersilakan, Pak Subiono, nggak ada masalah itu. Mau per fakultas, mau bikin doktor atau mungkin satu, ya itu dipersilakan. Betul. Nggak ada masalah. Ya, kalau itu sudah clear sebenarnya tinggal kita mengikuti aja, karena sebenarnya permasalahan bukan lagi di tingkat Pak Menteri kalau ini kita siapkan masing-masing sambil nunggu. Kita jalan di masing-masing program studi untuk fakultas, di masing-masing fakultas untuk program dokternya apa, dan tinggal memperbaiki lagi yang di program dokter sekarang ini untuk memaksimalkan. Saya kira itu aja. Ya, betul. Jadi kalau boleh secara singkat ya, sebenarnya ada beberapa memang yang secara spesifik ya, perbedaan antara program dokter terapan dengan program dokter akademik ya. Ada memang perbedaan secara spesifik. Misalnya di
di keunikan ya, di keunikannya. Nah, maksud dari penerapan itu adalah fokusnya lebih ke pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini melalui penalarannya masih sama ya. Dan penelitian Ya, ilmiahnya masih sama, tapi dengan tolak ukur kurikulum yang diimplementasikan pada program bisnis. Nah, ini lebih kepada kajian kebutuhan masyarakat terkait penerapan keilmuannya. Kalau dilihat kan di PDN berarti kajian terkait dengan penerapannya adalah untuk kebutuhan pemerintah kan dalam hal ini. Itu kan sangat sangat relevan ya. Itu. Terus kemudian bidang kajiannya penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jadi fokusnya lebih ke sana. Nah, profilnya pun sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan di profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja yang memang dibutuhkan gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya adalah pada apa namanya capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajarannya itu memang sama ya. Kita punya standar nasional pendidikan tinggi ya, SNDikti, apalagi sekarang yang baru kan sudah ada ya. Cuma memang ada hal yang barangkali yang menjadi sebuah capaian lulusannya itu adalah lebih kepada bagaimana menghasilkan karya monumental, misalnya kayak paten, prototipe, karya desain, produk seni misalnya, inovasi teknologi bernilai tambah gitu, dan publikasi jurnal nasional terakreditasi maupun internasional gitu. Jadi lebih kepada karya monumental gitu hasilnya, tidak selalu dalam bentuk disertasi gitu, tapi boleh karya monumental begitu. Jadi pembelajarannya pun bisa dalam bentuk macam-macam gitu, seminar dan lain-lain. Kira-kira gitu arahnya ya. Nanti mungkin Prof. Saleh akan lebih mendalam itu. Tapi arahnya seperti itu. Tapi di luar itu ya hampir sama Pak sebenarnya. ya, terima kasih Prof. Setuju, sepakat Prof. Terima kasih tuh advice-nya. Ya, jadi begitu. Atau mungkin sambil, oh silakan ada Pak Helianus Rudianto mau bertanya nih kelihatannya Bu Gadi. Ya, silakan Pak Helianus, Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Profesi Kepamung Perajaan. Izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Alhamdulillah. Kuncoro, Prof. Sari ya, dan tim dari Dikti. Ini mohon maaf ini pertanyaan karena saya punya kebingungan dengan masih ada belum punya gambaran jelas Prof terkait. Ini dari diskusi yang berkembang ini saya melihatnya ada dua peluru di sini. Peluru pertama itu PP 57 Prof terkait transformasi dari institut ke politeknik. Peluru kedua, peluru terakhir itu yang mematikan itu bahwa rekomendasi evaluasi itu prodi terapan S3 itu ditutup. Artinya harus beralih ke dokter terapan. Saya mencoba mengkaji dari dua peluru ini, Prof. Peluru pertama, mungkin pertanyaan karena kekurang pahaman kami tentang bentuk-bentuk kelembagaan pendidikan tinggi. eh, Apa perbedaan antara politeknik dan institut, Prof? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pertanyaan lanjutannya, apakah PTKL tidak boleh berbentuk institut? Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Prof, kalaupun PTKL harus berbentuk politeknik, struktur pengelolaan pendidikan tinggi PTKL harus seperti apa, Prof? Karena begini, Prof, jujur saja, saya sebetulnya ada di program profesi kepemudaan. Mengapa saya di sini? Karena memang IPDN mengelola 3 matra pendidikan, vokasi, pasca, dan profesi. Pertanyaan saya, apakah dampak dari pembentukan atau ke transformasi institut ke politeknik hanya berdampak kepada pembentukan prodi S3 terapan? Ataukah akan berdampak terhadap semua matra pendidikan yang ada? Karena begini, Prof. Tadi Prof sudah menggambarkan bahwa dampak dari pembentukan atau pengalih
pengalihan tata kelola pendidikan tinggi IPDN dari